Baik, di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok berapa? Satu Kelompok satu mata kuliah proyek mata kuliah ingin mempresentasikan tentang 20 keamanan dalam web untuk sebagai tugas dari mata kuliah keamanan komputer. Oke, langsung aja. Ini ada beberapa list 20 totalnya. List keamanan kode program ya Pak, pada kode program tentunya di bidang web developer, karena ini merupakan cukup penting untuk keamanan web tersebut. Di sini dikatakan pada Laravel 9 ke atas, tetapi kami tidak menggunakan Laravel, melainkan menggunakan kode Igniter 4. Sebenarnya kode Igniter 4 ini hampir sama dengan Laravel. Mana sih? Hampir sama dengan Laravel sebenarnya, cuma beda ini aja ya, beda perusahaan Ya beda pengembangannya oleh beda tim pengembangan aja sebenarnya, karena sama-sama menggunakan PHP. Oke, langsung saja. Pertama, di sini dikatakan bahwa tidak ada URL private yang bisa diakses tanpa login terlebih dahulu. Misalkan kita ini nih, misalkan di bagian admin. Di bagian admin ini ada sebuah URL, yaitu yang bernama eShop admin, kemudian ada dashboard. Nah, ini kan berarti harus login terlebih dahulu tentunya. Coba kita copy URL ini di browser lain. Contohnya di sini misalkan kita copy. Apakah ini akan ke dashboard ataukah tidak? Kita coba. Oh, ternyata tidak bisa. Kita disuruh login terlebih dahulu. Berarti yang pertama ini sudah berhasil. Bisa. Itu salah satu contohnya dari dashboard. Misalkan yang lainnya deh, misalkan ke akun sini misalkan, atau ke sini deh, misalkan ke laporan. Misalkan kita copy di sini, hasilnya sama saja karena belum login. Oke. Di nomor 1 sudah lolos. Malah sini. Oke, lanjut ke kedua. Ini kita kasih ini aja. Kemudian yang kedua yaitu ID suatu URL edit show view hanya bisa diakses oleh pemilik akun. Misalkan di sini deh, kami login terlebih dahulu. Di sini pakai akun yang sudah terregistrasi tentunya. Nah, di sini ada ada riwayat pesanan. Nah, ini kan riwayat pesanan dari si akun yang bernama Hisam ini. Riwayat. Oke, dari lanjutan tadi berarti dari pemilik akun yang bernama Hisam, atas nama email hisam@gmail.com, memiliki riwayat pesanan yaitu ini ya. Nah, jika kita copy, misalkan kita login misalkan sebagai akun lain, misalkan pakai akun punya Fayas, kita coba ubah dulu passwordnya, saya lupa passwordnya. Oke, kita coba menggunakan
akun yang akun pengguna lainnya. Apakah sama hasil riwayat ininya riwayat ordernya, pembelian. Nah, ternyata punya Fayas tidak ada riwayat pembelian, mungkin karena akunnya baru ya, jadi belum melakukan pembelian. Sedangkan di akun bernama Isam sudah ada riwayat pembelian, menunjukkan bahwa ID URL hanya bisa diakses oleh pemilik akun, seperti itu. Show, edit, atau view, misalkan juga dan lainnya kayak tadi, misalkan berarti kan ini sudah menunjukkan bahwa hanya diakses oleh pemilik akun si data tersebut, seperti itu. Berarti yang kedua ini lolos. Kemudian yang ketiga, akses URL sudah sesuai dengan role atau level user masing-masing. Misalkan misalkan saya sebagai ini login terlebih dahulu, ini admin. Misalkan apa ya, ini kan maksudnya admin ke user URL-nya. Misalkan kita ini akun profile user, kita copy URL ini, eShop customer profile, di copy di bagian admin yang sudah login, kemudian kita paste URL-nya. Apakah bisa apa enggak? Ternyata tidak bisa, karena dia melakukan URL eShop customer ini hanya bisa diakses oleh pengguna dengan role customer, bukan role admin. Maka dari itu role admin tidak bisa mengakses URL itu. Begitu pun sebaliknya, misalkan si admin ini dia di copy URL-nya oleh si customer, di copy di sini sudah login, maka harus login terlebih dahulu karena dia mengakses URL yang bukan seharusnya, berdasarkan levelnya masing-masing. Kemudian yang ini kan tadi berarti ini kan akses URL sudah lolos berarti ya. Lanjut. Tidak ada. Lolos. Kemudian tidak dapat dilakukan SQL injection pada proses login. Contohnya SQL injection itu misalkan di sini kita memasukkan query dari ini dari or 1 sama dengan 1 dan passwordnya 1. Itu menunjukkan bahwa misalkan kita punya sebuah query, select bintang from table user where password sama dengan $password, dan misalkan berdasarkan $username dari inputan ini berarti ya, dari inputan ini. Kemudian kita bisa melakukan SQL injection dengan cara seperti ini, karena nanti akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti ini, sebuah query-nya yaitu ada or sama dengan 1 sampai dengan 1 yang menunjukkan bahwa pasti hasil query ini bernilai true. Makanya nanti bisa login. Coba kita lakukan hal yang sama seperti ini. Katanya nih, query di atas merupakan sebuah query yang mencocokkan inputan dari user dengan data password dan username. Apakah password dan username ada atau tidak pada database. Lalu bagaimana seorang attacker akan membypass query tersebut? Tentunya memanipulasi inputan from login. Pada kasus ini inputannya yaitu dengan nilai username-nya ini dan password adalah 1. Maka akan jadi query sebagai berikut. Nah, ketika ininya true, otomatis kan nanti bisa login. Nah, kita coba apakah bisa apa enggak. Seperti itu. Contoh script lainnya seperti ini, ada banyak untuk menginjection sebuah
SQL injection pada form login contohnya. Kita coba aja, kita copy di bagian login, kita logout terlebih dahulu, kita masuk dan kita copy, kemudian passwordnya kita masukkan 1. Nah ini udah, coba kita masuk apakah bisa. Oh ternyata nggak bisa, katanya login gagal, periksa kembali data login Anda. Berarti hal ini tidak menunjukkan bahwa bisanya sebuah SQL injection untuk memengaruhi fitur login yang sudah dibuat ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keberapa nih? Kelima. Yang kelima, password disimpan dengan terlebih dahulu di hash, masuk password itu pada controller. Oke. Ini misalkan kita login dulu deh. Kita login Buka database aja. nanti kan mau ini. Iya, nambah baru. Nah, di bagian customer, database customer, pada table customer ada namanya apa ini? Emailnya hisham@gmail.com. Kita cari ini. Dia ada sebuah password, kolom password yang sudah di hash. Kemudian katanya di sini disuruh bahwa disimpan terlebih di hash untuk controller. Oke, misalkan kita ingin mereset sebuah password. Kata di password ada di hash, kita coba ubah passwordnya. Apakah password baru yang dimasukkan itu sudah di hash apa belum? Dikatakan bahwa termasuk edit. Berarti edit kan termasuk proses update gitu kan. Jadi kita coba bisa update. Kita coba mengupdate passwordnya, apakah kembali di hash kembali atau tidak. Iya. Oke, kita simpan. Nah, oke. Akun customer berhasil melakukan reset password. Nah, kita lihat refresh. Nah, tentunya di sini sudah Lakukan hashing kembali dengan password yang baru tadi. Tentunya ketika melakukan login dengan password lama, tentunya tidak akan bisa. Oke, berarti yang kesini ya, yang ini udah lolos. Kemudian akses folder tidak bisa dibuka untuk melihat list folder yang belum disimpan. Oke, kita coba. Di sini ada sebuah, gimana ya? Di sini deh. Di folder project itu ada sebuah public yang isinya itu adalah data-data dari customer dan sebagainya, kayak customer image dan sebagainya. Nah, kita coba akses URL-nya, yaitu /public/customer image. Kita coba misalkan di sini kita copy public customer image. Nah, tentunya di sini aksesnya tidak bisa ya, walaupun di sini secara direktori benar. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak bisanya pengguna mengakses folder public yang ada disimpan di aplikasi seperti itu. Kemudian jika ada fitur upload file sudah difilter, dibatasi ukuran dan dilakukan penamaan ulang. Kita coba misalkan di bagian profile di sini dia belum mengupload gambar. Karena registrasi itu tidak diwajibkan untuk mengupload gambar, maka di sini secara default gambarnya itu gambar user yang temanya hitam. Nah, di sini kita akan coba jika diupload sebuah filenya, difilter, dibatasi ukuran dan dilakukan penamaan ulang. Nah, misalkan kita ingin mengupload sebuah gambar, misalkan namanya yaitu ini deh,
apa namanya, misalkan hisam.png, kita open seperti ini gambarnya, kita simpan. Tadi kan namanya hisam.png ya, hisam.png itu ada tertera nama filenya, kemudian kita simpan. Maksimumnya dijelaskan. Nah, di sini juga tertulis bahwa maksimumnya adalah 1024 KB atau 1 MB. Ekstensi yang diperbolehkan adalah JPG, dan PNG. Kemudian kita coba klik simpan. Kita coba dulu untuk penamaannya, apakah apa nih? Oh, tidak dikenali. PNG. Sepertinya sebentar. Profile. Oh iya, saya lupa ya guys ya. Ini saya salah salah Menaruh kondisi. Oke, kita coba ulang ya. Kita coba ulang tadi dengan file yang sama, yaitu hisam.png. Kita simpan. Oh, ternyata ukurannya melebihi batas maksimum katanya. Berarti yang tadi seleksi dari segi Besar file, ukuran file. bukan yang tadi format ya, gambar Oh, sudah iya. lolos. Oh iya. Format gambar sudah lolos, kemudian kita tidak lolos di bagian ukuran gambar. Oke, di sini kita akan edit sedikit. Ini sebenarnya ada dua cara. Ini menggunakan cara dari frameworknya yang lebih singkat sama cara manualnya. Karena di sini kita ingin coba cara manual agar lebih memperjelas prosesnya. Di sini ada sebuah penfilteran dari JPG, PNG, dan JPG yang diperbolehkan. Kemudian di sini juga ada batasan maksimum, yaitu 1 MB. Nah, kebetulan tadi gambar yang tadi di-upload adalah PNG. bukan ukuran filenya. Ukuran filenya Lebih besar ya, lebih besar dari. Jadi kita lihat di data ininya, kita lihat dia ukurannya lebih dari 1 MB. Iya. Makanya tidak bisa. Ini dalam bentuk format bytes. Maka kita ubah, coba kita ubah jadi misalkan 2 MB. 2 MB itu berarti dikali 2. Berapa nih kali 2? Berarti 2048. Iya, 2048. 2048. Nah, ini menunjukkan bahwa 2 MB. Oke, coba kita upload ulang. Misalkan kita tes terlebih dahulu. Kita open, kita simpan. Harusnya berhasil karena kita sudah menambahkan tadi. Nah, ini udah berhasil ya. Oke. Kemudian coba kita upload file yang bukan gambar. Misalkan kita upload berupa zip deh. Folder berupa zip. Kemudian kita simpan. Maka tentu akan tertolak karena tipe gambar tidak dikenali. Seperti itu. Begitupun jika tadi melebihi batas ukuran yang dikonfigurasi di codingan, seperti itu. Terus kita lihat penamaannya, apakah dia udah berubah atau belum. Nah, seperti lihat di sini bahwa nama dari file yang tadi sudah diubah secara random. Yang sebelumnya bernama hisam.png sekarang menjadi huruf dan angka yang random. Seperti itu. Tapi yang ini lolos. Angka ini adalah lolos. Angka ini sudah lolos. Kemudian ID suatu URL sudah dienkripsi. Contohnya gini. Contohnya misalkan ini deh, riwayat pesanan. Misalkan di bagian order history. Nah, order history dia memiliki kode unik dari pembayaran ini.
Nah, ini adalah contoh dari sebuah kode untuk mengakses halaman detail pembelian ini. Misalkan kita coba-coba utak-atik di URL-nya random, maka ketika di enter akan tertolak dan dicoba dikembalikan ke halaman sebelum si user itu mengakses. Seperti itu. Begitupun dengan produk. Misalkan kita ingin melihat detail produk lainnya, misalkan produk itunya. Nah, di sini karena kita bukan menggunakan ID, tetapi menggunakan slug, maka di sini tidak ditampilkan sebuah ID, melainkan slug. Jika misalkan diubah-ubah slugnya, tentu akan tertolak kembali ke halaman sebelumnya. Seperti itu, berarti ini lolos. Kemudian hak akses tampilan setiap row sudah disesuaikan menurut level pengguna. Oke. Apa nih contohnya? Contohnya kan di sini kan kita mempunyai dua role, yaitu customer dan admin. Untuk tampilan admin sendiri, admin sendiri di sini menggunakan dashboard SW admin, yaitu dengan warna biru dan putih ya. Nah, selanjutnya ada tampilan customer. Tampilan customer sendiri di sini berwarna hitam putih ya, dominan warnanya. Begitu untuk tampilan setiap role-nya. Berikutnya Pak, hak akses. Tadi hak akses seperti yang dibilang pertama ya, nggak bisa login. Kalau hak akses, ya mungkin untuk hak akses sendiri di sini kita bisa melihat dengan jelas URL-nya. Untuk customer sendiri di sini ada URL shop customer, dan untuk admin sendiri di sini ada shop admin untuk hak aksesnya. Begitu. Ini lolos ya. Kemudian yang 10, katanya tidak menggunakan hash enkripsi kedaluarsa seperti MD5 dan SHA-1 kecuali untuk keperluan tertentu. Karena di sini kita menggunakan hashing, yaitu dengan hashing by crypt ya. Betul. Contohnya seperti ini. Dari password yang diinputkan si user akan di hash oleh oleh password by crypt ya. Tentunya di sini tidak menggunakan MD5 maupun SHA-1 seperti itu. Kita bisa lihat di database-nya. Di sini terlihat jelas ya, bukan menggunakan SHA-1 ataupun MD5. Melainkan ini adalah by crypt ya. Seperti itu. Misalkan nih kita contoh deh, ubah deh. Apa nih? Tambah data misalkan, tambah data manual. Apa misalkan? Passwordnya misalkan kita pakai MD5 misalkan 123, kita kirim. Oke, kita jelajahi deh. Tadi kan ASD ya terakhir. Nah, kecil itu bedanya. MD5 itu seperti ini, dan ini adalah password by crypt dari PHP, dan terlihat jelas. Begitupun dengan ketika melakukan hashing menggunakan tipe SHA-1. SH1 SHA-1. Terlihat jelas. Ya, di sini kita bisa melihat jelas ya perbedaannya. Untuk by crypt sendiri mengandung seperti simbol, angka, dan huruf, sedangkan baik SHA-1 ataupun MD5 kebanyakan menggunakan hanya angka dan huruf saja. Seperti itu. Berarti yang ke-10 sudah lolos ya? Ya, 10 sudah. Kemudian untuk selanjutnya akan kita pisahkan menjadi 2 video agar durasinya tidak terlalu panjang. Kita cukupkan sekian untuk bagian pertama. Bagian pertama Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya.